Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatik Thohir dari kelas HES 6D. Di sini nanti akan menjelaskan tentang kesesuaian dan keterkaitan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995. Akan sedikit saya jelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kebijakan lanjut usia. Yang di sini mencerminkan bangsa yang berbudi luhur, mempunyai ikatan kekeluargaan sebagai nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa. Yang diantaranya itu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lansia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia secara berdaya guna, berhasil, serta menyeluruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia diperlukan sebagai landasan hukum untuk aparat, pemerintah, dan masyarakat yang berkesinambungan dalam upaya untuk memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia ini disahkan di Jakarta pada tanggal 30 November 1998 disahkan oleh Presiden B.J. Habibie. Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 30 pasal. Pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah. Oleh sebab itu, peraturan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam kontribusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai sumber hukum dalam pembuatan perundang-undangan di bawahnya yang harus berkesesuaian dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam artian lain, semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD 45 harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh berbeda atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan hak dan kewajiban lanjut usia dituang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 huruf H ayat 3, Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang pertama itu ada Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupannya. Yang kedua, Pasal 28H ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Yang ketiga, yang terakhir itu ada Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Peraturan perundang-undangan lain yang merujuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Mengingat implementasi ini belum optimal di masyarakat, peran pemerintah dan masyarakat dengan mengadakan kegiatan seperti bantuan sosial baik berupa barang maupun dana
dalam pelaksanaannya masih belum merata dan belum dirasakan oleh seluruh lansia yang membutuhkan. Tidak kalah penting juga penyuluhan dan penyebarluasan berbagai informasi baik di bidang kesehatan, pendidikan, hukum, pekerjaan, dan administrasi khusus bagi lansia yang masih minim dilakukan. Akibatnya, masih banyak masyarakat khususnya keluarga dan lansia itu sendiri yang tidak mengerti dan menyebabkan kesejahteraan sosial lansia masih banyak yang terabaikan. Di samping itu, aksesibilitas untuk fungsi sosial lansia masih minim disediakan di sarana prasarana umum seperti tempat rekreasi, kemudian angkutan umum, jalan umum, serta bangunan untuk umum, begitu juga petunjuk-petunjuk khusus bagi lansia. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.